Shalom, berjumpa lagi dengan Indra. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga sehat-sehat selalu ya. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah dari kitab suci. Kisah ini saya ambil dari Keluaran bab 3 sampai dengan 4. Kisah ini menceritakan tentang panggilan Musa. Musa diutus oleh Tuhan untuk membebaskan umat Israel dari perbudakan di tanah Mesir. Dari kisah ini, apa yang bisa kita ambil atau kita pelajari di dalam kehidupan kita melayani di gereja? Ketika Allah mendengar seruan-seruan umat Israel karena perbudakan di tanah Mesir, Allah ingat akan perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Maka Allah sangat memperhatikan umat Israel pada saat itu. Musa adalah orang Israel, tetapi dia dibesarkan di dalam keluarga Firaun, di dalam istana. Ketika Musa mulai beranjak dewasa, ia mulai berkeliling Mesir untuk melihat orang-orang Israel yang sedang kerja paksa. Saat itu ia melihat ada orang Mesir yang memukul orang Israel. Waktu dia menoleh ke kiri dan ke kanan dan kelihatannya tidak ada orang dan sepi-sepi saja, lalu ia turun dari kuda dan memukul orang Mesir itu hingga orang Mesir itu tewas. Lalu ia menyembunyikan mayatnya di dalam pasir. Keesokan harinya, ia keluar lagi untuk berpatroli. Saat itu ia bertemu dengan dua orang Israel yang sedang bertengkar. Lalu ia memisahkan dan berkata, "Mengapa engkau memukul temanmu?" Salah satu orang yang sedang berkelahi itu menjawab Musa, "Siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku, seperti yang kau lakukan pada orang Mesir itu?" Musa menjadi kaget dan takut. Lalu dia berpikir, "Wah, jangan-jangan hal ini sudah diketahui orang." Dan benar, ketika Firaun mengetahui perkara itu, maka dicarinya ikhtiar untuk membunuh Musa. Tetapi Musa melarikan diri dari hadapan Firaun dan meninggalkan tanah Mesir. Dan tibalah ia di suatu daerah yang disebut Midian. Dan di sana ia bertemu dengan salah satu gadis anak Yitro, seorang imam dari Midian. Setelah itu Musa menikahinya dan Musa tinggal di Midian. Pada suatu hari ketika Musa sedang menggembalakan kambing domba milik Yitro mertuanya, tibalah ia di gunung Allah, yaitu Gunung Horeb. Di sana Musa melihat penampakan semak duri yang menyala, tidak dimakan api. Lalu ia bertanya di dalam hati, "Aku akan mendekat ke sana untuk memeriksa, mengapa semak api itu tidak terbakar?" Ketika Tuhan melihat Musa akan mendekat, Tuhan berkata kepada Musa, "Musa, Musa, jangan datang dekat-dekat. Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri adalah tanah yang kudus. Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub." Mendengar itu, Musa langsung menutup wajahnya dan ia takut untuk memandang Tuhan. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, "Aku telah mendengar seruan umatku dan aku turun untuk membebaskan mereka dari tangan Mesir dan akan menuntun mereka
keluar dari sana menuju negeri yang baik dan luas, negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Sekarang aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku keluar dari tanah Mesir." Tetapi Musa berkata kepada Tuhan, "Siapakah aku ini, maka aku berhadapan dengan Firaun dan membebaskan umat Israel dari sana? Bukankah aku akan menyertai engkau?" "Itulah tanda bagimu," jawab Tuhan. Lalu Musa berkata kembali, "Bila aku berbicara kepada mereka, lalu mereka bertanya tentang engkau, apa yang harus aku jawab?" Lalu Tuhan menjawab, "Katakanlah kepada mereka, Aku adalah Aku." Lalu Musa berkata kembali, "Bagaimana kalau mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku?" Kemudian Tuhan memperlihatkan beberapa mukjizat kepada Musa, supaya Musa percaya bahwa Dia yang telah mengutus untuk umat Israel. Tetapi Musa masih menolak dengan halus. Ia berkata, "Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Dari dulu sampai sekarang pun tidak, sebab aku ini berat mulut dan berat lidah." Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, "Siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang menjadi bisu dan tuli? Membuat orang melihat dan buta? Bukankah aku, Tuhan? Oleh sebab itu, pergilah. Aku akan menyertai lidahmu dan akan mengajarkan apa yang akan kau katakan. Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus, jangan aku," kata Musa kepada Tuhan. Bangkitlah kemarahan Tuhan kepada Musa. "Bukankah di situ ada Harun, kakakmu, orang Lewi itu? Aku tahu ia pandai berbicara. Sebentar lagi dia akan menjumpai engkau. Apabila ia melihatmu, ia akan bersuka cita. Nanti engkau harus berbicara kepadanya, dan taruhlah perkataanku kepada mulutnya. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya, dan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kau lakukan." Demikianlah teman-teman kisah tentang Musa yang menerima panggilan Tuhan. Dia diutus untuk membebaskan umat Israel dari perbudakan di Mesir. Apa yang bisa kita ambil hikmahnya dari kisah tersebut? Di dalam hidup kita, ketika Tuhan memanggil kita untuk mau ikut terjun ke dalam pelayanan, seringkali kita menolak dan beralasan dengan berbagai macam cara. Akhirnya kita menghilangkan kesempatan untuk melihat kemuliaan Tuhan di dalam pelayanan tersebut. Mari teman-teman yang terkasih, ketika Tuhan membutuhkan kita, walaupun kelihatannya berat dan mustahil, kita harus bersedia menyediakan waktu bagi kita. Percayalah, Tuhan tidak akan membiarkan kita berjalan sendiri. Ia akan menyertai kita dan membereskan segala apa yang akan kita kerjakan, dan mengajarkan kita tentang apa yang akan kita buat dan katakan. Teruslah baca kitab suci, berdoa tiap hari. Semoga kita serupa dengan Musa. Terima kasih, Tuhan memberkati.